Bapak Ibu bisa pilih. Mau di mana? Mau investasi di sebelah mana? Mau di kawasan inti? Ya harganya beda. Di financial center, di kawasan healthcare center, di kawasan education center, di housing area, di tourism area, silahkan. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum, dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Ingin saya tegaskan pada kesempatan ini, memang obsesi Jokowi untuk IKN itu memang nol besar alias zong. Kita selama ini dipelokoto sama Jokowi, dikadali dengan Jokowi, resources APBN kita dikuras habis untuk IKN, proyek-proyek yang tidak terlalu urgent dan mendesak, hanya untuk meninggalkan warisan yang luar biasa. Pada saat kita rakyat Indonesia dibohongi, sekali lagi dibohongi oleh Jokowi dan antek-anteknya, bahwa di sana itu ada ratusan ribuan investor asing akan antri masuk IKN. Ternyata itu kebohongan publik yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, semoga sehat walafiat selalu. IKN akhirnya anggaran diblokir dan kembali terbukti lagi-lagi Mulyono selama ini dengan ambisi besarnya, dengan ambisi pribadinya, telah meninggalkan legasi kebohongan yang sungguh besar seperti yang telah dikatakan oleh Rocky Gerung, dan juga lagi-lagi visioner, pikiran jauh ke depan dari sosok Anies Baswedan kembali lagi terbukti bahwa IKN itu adalah contoh proyek besar tanpa kajian yang mendalam. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan berikut ini. Kita tawar-tawarkan pada diem. Begitu sekarang ada yang masuk, ini konsorsium, beliau-beliau ini masuk. Pak, saya kok nggak ditawari, Pak? Pak, saya kok nggak diajak, Pak? Gimana sih, dulu udah dikumpulin, kita jajak pasar nggak sekali dua kali loh. Telah datang dari Korea beberapa bulan yang lalu 30 investor. Dari Jepang kurang lebih 40 investor. Dan dari Singapura 120 investor sudah ke sini. Dan juga baru saja dari Uni Emirat Arab juga datang. Setelah datang langsung nemuin saya. Artinya apa? Tertarik. Investor di dalam negeri harus didahulukan. Kemarin yang dipaparin tadi kan per Desember ya, karena kan itu kan 2024 ya. Per 2025 udah ada realisasi nggak Pak anggaran? Realisasi anggaran kayak IKN kayaknya belum ada. Nanti saya bilang, Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres mana sih, anggarannya nggak ada progresnya buat beli makan siangnya Pak Menteri, itu progresnya. Terkait dengan IKN, ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya banggakan, pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa,
terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota negara tetap ada di Jakarta. Tapi tolong saya juga ingin menegaskan di sini, karena saya lihat di berita macam-macam, ibu kota negara dianggap IKN Nusantara. Ya. Sesuai dengan undang-undang tentang ibu kota negara IKN, bahwa IKN menjadi ibu kota, perpindahan itu terjadi buat dulu dengan perpres. Itu ada alkomanya itu, dengan perpres. Selagi perpresnya belum operasional sebagai ibu kota negara, maka ibu kota negara tetap ada di Jakarta. Bagaimana Mas Anies memandang perencanaan dan pembangunan IKN Ibu Kota Negara Nusantara? Terima kasih. Ini yang bakal jadi headline besok. Padahal kita mau bicara kota lebih luas gitu. Bapak Ibu semua, kita adalah orang-orang yang dipilih secara politik melalui proses pilkada. Dan di dalam Bapak Ibu mengelola program, Bapak Ibu tentu merasakan sesuatu yang direncanakan dengan baik, memiliki dasar yang kuat, dia tidak perlu otot politik untuk bisa dilaksanakan. Sesuatu yang punya dasar kuat dan baik dirasakan masyarakat, dengan sendirinya akan menggelinding. Dengan sendirinya akan menggelinding. Tapi kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, ya, kemudian tidak jelas yang mendapat manfaat siapa, maka wali kota itu harus kerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan. Betul tidak, Saudara? Jadi, saya melihat bila ini adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti jalan terus. Tapi bila ini ada masalah, saya juga kadang-kadang heran, kenapa sering ditanyakan ya? Apa ada masalah ya sebetulnya gitu? Loh iya kan? Kok saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, betul nggak? Bagaimana dengan subsidi BBM? Loh itu kok nggak pernah ditanyakan gitu? Tapi kok IKN selalu ditanyakan ya gitu? Apa sebenarnya dalam alam bawah sadar kita ada pertanyaan ya sesungguhnya gitu? Cukup sampai di situ jawaban saya. Tentang IKN, karena otonomi daerah itu terkait. Kalau otonomi daerah tidak prospektif, apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia? Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi, antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami, langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Kenapa dari awal saya nggak percaya pada IKN? Karena kalian percayanya lain dengan cara Jokowi memandang IKN. Andrinov menerangkan bahwa demi rasionalitas spasial mesti ada IKN. Oh ya, bagus. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain tuh. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi lain tentang Babel, tentang IKN itu. Ya, lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Sejak awal dicanangkan ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan yang dinamai oleh Pak Jokowi sebagai presiden saat itu, ibu kota Nusantara mendapatkan banyak respon dan kritikan dari berbagai pihak dan juga publik tanah air. Karena
keterburu-buruan memindahkan ibu kota dengan tanpa didahului oleh riset yang matang, kajian yang komprehensif, itu bisa berpotensi menjadi proyek yang gagal. Tapi saat itu Presiden Jokowi berkali-kali tampil di media dan tampak sangat menjanjikan, begitu optimis bahwa IKN akan terbangun, akan selesai seperti yang Pak Jokowi sampaikan. Dan juga kita melihat sampai saat ini statement Pak Jokowi di berbagai media masih mudah kita lacak, dapatkan terkait dengan investor-investor asing yang berbondong-bondong, yang banyak akan berinvestasi di IKN. Dalam perjalanannya, kebohongan satu persatu muncul sampai akhirnya kembali ASN di Januari 2025 batal dipindahkan, dan juga sebuah statement bahwa anggaran tidak mungkin untuk diporsir ke IKN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan kita dengarkan tadi anggarannya sudah diblokir, dan untuk itulah apa yang sebagai sebuah perbandingan gagasan, pikiran bagaimana seorang pemimpin itu mengeluarkan statement, membuat sebuah perencanaan, harus visioner, harus punya pikiran jauh ke depan, harus melalui kajian yang komprehensif, harus mempertimbangkan berbagai sisi kemungkinan yang akan terjadi. Tapi itulah Pak Jokowi yang memang sejak awal diduga hanya ambisi pribadi untuk meninggalkan sebuah sejarah bagi dirinya karena telah berhasil memindahkan ibu kota, dan pada akhirnya bukan menjadi sebuah catatan sejarah yang baik, namun sebaliknya akan menjadi catatan sejarah yang kelam, proyek raksasa yang mangkrak, dan itu akan melekat dalam ingatan, dalam sejarah, dalam perbincangan ke depan. Itu adalah ambisi proyek dari sosok Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia saat itu. Nah, disinilah kita bandingkan dengan gagasan Anies Baswedan yang berkali-kali juga memberikan statement ketika beliau ditanya, dan salah satunya seperti yang kita sudah dengarkan tadi, bahwa ini adalah sebuah proyek yang tidak melalui kajian yang mendalam, dan pengamat-pengamat yang lain termasuk dari Bung Rocky Gerung. Kita juga sejak awal mendengarkan pandangan Rocky Gerung bahwa ada kebohongan besar di balik proyek ini, dan lagi-lagi sahabat Pena Ufuk, satu persatu semua yang diduga, semua indikasi terbukti saat ini, dan Pak Prabowo sebagai orang yang punya visi besar dan tentu melihat tidak mungkin proyek IKN ini akan dilanjutkan, tidak mungkin anggaran yang sangat terbatas itu untuk membangun, memporsir, mendorong anggaran begitu besar, karena di sisi lain makanan bergizi gratis juga butuh dana yang besar. Dan inilah pelajarannya sahabat Pena, kita tidak menyerang pribadi Pak Jokowi, tapi ini adalah sebuah kebijakan yang dimana di masa lalu telah dibuatnya, dan tentu karena ini merugikan rakyat, karena seandainya anggaran ini kita alihkan di proyek-proyek lain, maka niscaya itu jauh lebih bermanfaat. Dan kita sebagai rakyat, kita berhak punya berpendapat, memberikan kritikan atas sebuah kebijakan yang kurang tepat dari pemerintah kita. Dan pada akhirnya, mari kita doakan sosok Presiden Prabowo Subianto, semoga beliau panjang umur, sehat-sehat untuk terus membawa Indonesia makin maju, makin sukses, rakyatnya semakin sejahtera. Sekian, terima kasih.